Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kaum muslimin, para pecinta dakwah Islami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Berkat rahmat nikmat Allah, pada sore hari ini kita bisa melaksanakan kajian rutin kita tiap Kamis di channel Lembaga Dakwah NU Kabupaten Malang. Mudah-mudahan kita semua selalu senantiasa mendapatkan rahmat, ridho, dan naungan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita panjatkan, mari kita haturkan sholawat kita kepada beliau. Biqaulina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Habiballah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lain daripada yang lain, biasanya kita tiap Kamis ngaji kitab Tanbihul Ghafilin. Untuk kali ini pada edisi hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 yang bertepatan dengan malam Jumat ya. Nanti malam Jumat itu ketepatan kita ini berada pada bulan Sya'ban. Utamanya nanti kita masuk ke tanggal 15 bulan Sya'ban, atau biasa dikatakan sebagai malam nisfu Sya'ban, separuh atau setengah dari bulan Sya'ban. Baik, para pemirsa pecinta dakwah Islami dimanapun Anda berada, mudah-mudahan pertemuan kita kali ini selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Bulan Sya'ban itu, atau orang Jawa biasa bilang bulan apa Sya'ban itu? Ruwah ya. Setelah Rajab, Ruwah, kemudian Poso, atau Rajab, Sya'ban, Ramadan. Nah, kalau dalam hitungan bulan Qamariyah ya, penanggalan dari yang dihitung dari peredaran itu rembulan atau Qamari. Nah, itu jatuh pada urutan ke-8 ya, berada di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Nah, ini sangat istimewa bulan ini, meskipun bulan ini itu tidak termasuk dari salah satu 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, atau biasa disebut sebagai Ashhurul Hurum ya. Ada ayat itu yang menerangkan bahwa ada 4 bulan dalam satu tahun ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan sebagai Ashhurul Hurum. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Nah, bulan Sya'ban ini bukan merupakan salah satu bulan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Al-Qur'an. Akan tetapi bulan ini sangat istimewa. Nah, jadi sekalipun bulan ini tidak masuk dalam nominasi 4 bulan mulia atau Ashhurul Hurum, malah justru
keberadaannya ini oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dinampakkan lewat perilaku beliau, sunnah-sunnah beliau, bahwa beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memuliakan bulan ini dengan berpuasa 1 bulan penuh. Jadi diriwayatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak melaksanakan puasa sunnah ya, sebanyak di bulan Sya'ban ini. Nah, itu salah satu petunjuk atau bukti bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuliakan bulan Sya'ban ini. Nah, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal. Ya. Beliau mengatakan seperti ini. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yaqtali'ullahu azza wa jalla ala khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu melihat, ya, memperhatikan hambanya, semua hambanya dengan penuh rahmat, penuh kasih sayang pada malam nisfu Sya'ban. Nah, nisfu Sya'ban ini yaitu pada tanggal ke-15 dari bulan Sya'ban ini, ya. Kemudian Allah akan mengampuni semua makhluknya ya, diampuni kecuali orang yang musyrik atau musyahin. Musyahin itu adalah orang yang punya apa itu? Memendam rasa benci kepada sesama umat Islam. Jadi dia Islam, tapi dalam hatinya benci kepada sesama umat Islam. Itu namanya musyahin. Jadi itu orang yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada malam nisfu Sya'ban. Nah, ini salah satu hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memuliakan malam nisfu Sya'ban. Nah, jadi Sya'ban sendiri dengan adanya malam nisfu Sya'ban ini begitu istimewa. Meskipun tadi disebutkan bukan termasuk Ashhurul Hurum, Jadi ada anjuran-anjuran Rasulullah SAW tentang puasa, sebagaimana langsung diajarkan, langsung dicontohkan oleh beliau Rasulullah SAW bahwa beliau itu berpuasa 1 bulan penuh di bulan Sya'ban ini. Nah, kemudian di bulan Sya'ban ini selain ada nisfu Sya'ban, ada kejadian yang istimewa juga. Jadi umat Islam ini dulu ya, zaman dahulu itu kiblatnya umat Islam ini pernah ke Baitul Maqdis, ke mana itu Palestina, ya, di Palestina. Kemudian berpindah sama Allah Subhanahu Wa Taala, disuruh pindah kiblat ke Baitullah Ka'bah di Makkah. Nah, itu terjadi pada bulan Sya'ban ini. Nah, ini menjadikan bulan Sya'ban ini juga istimewa. Nah, itu. Kemudian pada bulan Sya'ban ini juga, ya, tepatnya nanti malam ini, itu di bulan Sya'ban ada ya, kita katakan tadi malam nisfu Sya'ban itu ya. Amalan-amalan manusia ini semuanya disodorkan seumpama rapot itu ya, rapotnya manusia itu sama malaikat-malaikat itu ditunjukkan, dilaporkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pada malam nisfu Sya'ban. Kemudian apalagi ya, banyak. Jadi pada malam nisfu Sya'ban ini, di mana pas tanggal 15 itu kan hari apa ya, purnama, Yaumul Badri ya, bulan purnama itu. Di situ Allah itu memberikan banyak keistimewaan kepada umatnya Nabi Muhammad ini. Utamanya yaitu kita ini disuruh meminta ampun atau istighfar, memperbanyak
istighfar. Itu. Ada sebuah hadis lagi yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Beliau berkata begini, idza kana lailatan nusfi min Sya'ban faqumu lailataha wa sumu yaumaha fa innallaha tabaraka wa ta'ala yaqul ala mustaghfirin fa aghfirullah ala mustarzikin fa'arzuqahu ala sa'ilin fa'u'tiyahu ala kadza hatta yadlu al-fajra hatta yadlu al-fajru. Jadi sahabat Ali bin Abi Thalib itu mendengar sebuah hadis yang yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu begini, Rasulullah berkata, ketika malam nisfu Sya'ban, malam tanggal 15 dari bulan Sya'ban, ya, itu faqumu lailataha, pada malam sholatlah kalian. Kalau siangnya puasalah, ya. Karena pada hari itu malam nisfu Sya'ban itu Allah Subhanahu wa taala menyerukan gini, siapa yang meminta ampun? Ayo, mana dari umatku ini, dari hambaku ini yang meminta ampun kepadaku, akan saya ampuni, ya. Mana yang minta rezeki kepadaku, pasti akan saya berikan. Mana yang selalu berdoa kepadaku, minta ini, minta itu, ayo di sini saya kabulkan. Nah, itu itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala mulai tenggelamnya matahari waktu maghrib itu, huruf itu, sampai nanti yatlu al-fajru, terbit fajar. Nah, ini salah satu keutamaan malam nisfu Sya'ban. Baik. Kemudian ada lagi sebuah hadis lagi yang saya sampaikan nanti, ya. Sebenarnya banyak hadis itu, tapi cukup 3 saja yang saya sampaikan. Ini ada hadis dari sahabat Utsman bin Abi As, nah, bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, idza kana lailatan nusfi min Sya'ban nada munadin. Ketika datang malam nisfu Sya'ban, ya, tanggal 15 itu malam, ya, berarti ya malam itu dimulai dari maghrib itu, tenggelamnya matahari. Nah, ketika datang malam nisfu Sya'ban nada munadin, malaikat yang disuruh untuk mengumumkan oleh Allah itu berseru gini, hal mustaghfir. Ini yang yang menyuruh Allah. Nada munadin itu ya memang Allah menyuruh malaikatnya menyeru. Seruannya dari Allah Subhanahu wa taala seperti ini, hal mim mustaghfirin fa'aghfiralahu. Adakah dari hambaku yang meminta ampun padaku dari dosa-dosanya pada malam ini? Pasti fa'aghfiralahu, pasti aku akan mengampuninya. Hal min sa'ilin, apakah ada orang yang berdoa meminta hajatnya, hajat dunia, hajat akhirat, keperluan, kebutuhan apa saja yang dia minta? Adakah? Fa'u'tiyahu, maka aku akan memberikannya, maka aku akan mengabulkannya. Fala yas'alu ahadun syai'an illa u'tiya, maka tidak ada seorang pun pada hari itu, pada malam nanti, ya, malam nisfu Sya'ban nanti, orang yang berdoa, tak ada satu orang pun yang berdoa kecuali sama Allah akan dikabulkan, akan diberikan hajatnya, akan diberikan kebutuhannya sesuai dengan dia minta. Illa zaniyatan bifarjiha au musyrik, kecuali orang-orang yang
zina atau orang-orang yang musyrik, naudzubillahi min dzalik. Ini para pemirsa ngaji dakwah Islami, ngaji online. Di sini kita punya kesempatan nanti malam ya, kita perbanyak itu istighfar. Kita perbanyak istighfar, kita perbanyak doa kepada Allah. Ada yang ngomong, aduh, enggak usah berdoa, itu Allah sudah tahu. Allah itu suka kalau ada hambanya berdoa. Jangan malu ya, ayo berdoa. Karena kita ketika berdoa itu ibadah bagi kita. Nah, ibadah karena diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meminta ampun kewajiban kita. Kita penuh salah, penuh doa, penuh dosa ya. Salah dosa itu manusia. Nah, wa khairul khata'in, sebaik-baik orang yang berdosa ya orang yang meminta ampun kepada Allah. Itu baik. Para pemirsa ngaji online yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sebuah keterangan dinukil dari kitabnya Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani Al-Husaini ya, ulama Makkah. Biasa kalau di sini Sayyid Maliki ya, Abuya Maliki. Nah, itu ada keterangan itu yang beliau menyebutkan nama-nama dari nama lain dari malam nisfu Sya'ban. Banyak ya. Nah, yang pertama Lailatul Mubarakah, kata beliau Sayyid Maliki, bahwa malam nisfu Sya'ban itu adalah malam yang penuh berkah. Berkah itu apa? Ziyadatul khair. Barokah itu bertambahnya kebaikan-kebaikan, atau subutul khair, tetapnya kebaikan pada seseorang. Jadi malam itu bagi kita yang penuh dengan keberkahan, kebaikan-kebaikan, tambah baik. Itu yang pertama. Pada malam itu, karena tadi apa? Allah, keberkahan itu kan di situ. Allah itu memerintahkan malaikat-malaikatnya memanggil, menyeru kepada hambanya, kepada umatnya ini untuk meminta apa yang dia hajatkan. Sudah keberkahan bagi kita ya. Kedua, Lailatul Qismah, malam pembagian, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam nanti, malam nisfu Sya'ban, malam ini ya, itu membagi-bagikan rizkinya dan menetapkan takdirnya. Maka ini biasanya kalau kita ulama-ulama, kiai-kiai itu di kampung itu pada malam ini nanti itu baca Yasin 3 kali, diniatkan apa? Diniatkan minta kesehatan, rezeki yang barokah, dan yang kedua ditetapkan iman Islam. Kemudian yang ketiga apa itu? Ada 3 itu ya. Jadi Yasin pertama, Yasin kedua, Yasin ketiga diniatkan apa? Cuma supaya sehat, kemudian rezeki lancar, kemudian iman Islamnya tetap, kemudian husnul khotimah. Bagus itu. Karena pada malam ini itu memang Allah Subhanahu wa ta'ala mengobrol kebaikan ya, ngobrol kebaikan ya, itu, atau mengobrol rezekinya, mengubah takdir itu pada malam ini ya. Ketiga itu malam Lailatul Takfir, malam nisfu Sya'ban itu dikatakan sebagai Lailatul Takfir, malam bagi Allah itu menghapus atau apa itu takfir itu, menghancurkan ya, menghancurkan dosa, menghapus dosa. Jadi siapapun yang malam ini, malam Lailatul nisfu Sya'ban ini meminta ampun kepada Allah pada malam ini, maka Allah akan mengampuninya ya, menerima tobatnya. Sudah, yakin saja. Nah, biar kita ini masuk ke bulan Ramadan dalam keadaan bersih, suci itu ya. Keempat, Lailatul Ijabah, malam dikabulkannya doa ya, malam jawaban dari doa-doa kita. Allah akan menjawab doa kita dengan pengkabulan ya. Nah, kemudian yang kelima,
Lailatul Hayah wa Lailatul Idil Malaikah. Malam hidup dan lebarannya para malaikat. Nah, kalau kita manusia kita ini ya, kaum muslimin itu punya lebaran atau hari raya itu kan hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Malaikat juga punya, ya ini malam Lailatul Nisfu Sya'ban ini. Itu lebarannya bagi malaikat. Kemudian keenam namanya kata Sayyid Maliki Abuya Al-Maliki itu ada Lailatul Syafa'ah, malam pertolongan ya. Syafa'ah itu pertolongan. Kemudian ya pertolongan Rasulullah, kita banyak-banyak membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Karena insya Allah ya, kalau tidak salah itu malam nisfu Sya'ban itu, kalau nggak nisfu Sya'ban ini atau bulan Sya'ban lah, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menurunkan ayat yang isinya itu memerintahkan kita untuk bersolawat kepada Rasulullah SAW. Itu diturunkan pada bulan Sya'ban ini. Tepatnya apa nisfu Sya'bannya atau apa? Saya lupa itu. Tapi itu diturunkan di bulan Sya'ban ini. Ya. Kemudian Lailatul Baro'ah, malam apa itu Baro'ah itu? Baro'ah itu kebebasan, bebas dari api neraka. Ya. Membebaskan orang-orang mukmin ini dari dosa. Itu namanya Baro'ah. Kemudian ke-8 namanya Lailatul Jaizah. Ya, malam-malam apa Jaizah itu malam Jaizah itu apa itu? Jaza, pembalasan. Nah, pembalasan. Nah, kemudian ada lagi namanya Lailatul Ghufron, ampunan. Tadi sama dengan Lailatul Baro'ah atau apa tadi ya? Jadi banyak nama-nama itu disebutkan dalam kitab namanya apa ya? Pokoknya itu karangannya Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki, atau biasa kita kenal sebagai Sayyid Maliki di Makkatul Mukarramah. Itu ulama Sunni itu ya, salah satu habaib ulama min kibari ulama Sunni ya, Ahlussunnah wal Jamaah beliau itu. Para pemirsa ngaji online yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya kira cukup keterangan tadi itu, saya kira sudah cukup mewakili bahwa menunjukkan bahwa bulan apa ini, bulan Sya'ban ini mulia dan perlu kita hidupkan malam nisfu Sya'bannya ini atau malam tanggal 15 ini, yaitu apalagi pada malam ini bertepatan dengan malam Jum'ah. Nah, kalau malam Jum'ah itu kan gitu, malam Jum'ah itu adalah Sayyidul Ayyam, tuannya dari hari-hari itu. 1 minggu 7 hari itu ada sayyidnya, ada pimpinannya, namanya hari Jumat. Nah, itu kebetulan sekali. Dan di hari Jumat ini Rasulullah SAW menyampaikan, menjelaskan bahwa banyak keutamaannya. Salah satunya pada malam Jumat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita kalau kita mau mohon ampun. Kemudian Allah itu mengabulkan doa-doa, atau dikatakan sebagai waktu ijabah, waktu mustajabah, waktu yang bagi Allah itu mudah untuk mengabulkan doa-doa kita, hajat-hajat kita itu pada malam Jumat. Apalagi berbarengan malam Jumat kemudian malam nisfu Sya'ban ya. Itu saya kira cukup itu saja kajian kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan bahwa manfaat, membawa tambahan ilmu bagi kita untuk kita amalkan pada malam hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.